calon guru penggerak yang akan melaksanakan diklat. Baik, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Yosi yang ingin menyampaikan tentang budaya positif, dan ini dapat menjadi menambah wawasan bagi kita semua nanti. Pada Bu Yosi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Awas Hajar Yulwasti, yang saya hormati juga Bapak-bapak, Ibu tim manajemen beserta rekan-rekan Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan bisa hadir di kantor Universitas Pulau ini guna mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung diri kita sebagai guru. Salah satunya saya akan menginspirasikan budaya positif. Salawat beserta salam tidak lupa kita mengistilahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana pada saat ini karena sepatu pesanan beliaulah kita bisa menikmati seperti keadaan seperti ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan apa itu budaya positif, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk istighfar sebentar, ya, hanya bertepuk tangan saja untuk meregangkan atau merefleksi kita sendiri agar tidak kaku gitu ya. Mulai Bapak Ibu ya, kalau saya bilang tepuk satu, berarti tepuk satu. Kalau saya bilang tepuk dua, berarti tepuk dua. Kalau saya bilang tepuk tiga, tepuk tiga. Jadi maka tepuk satu, tepuk dua, dan tepuk tiga. Mulai ya, konsentrasi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan mulai memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi itu berarti paparan, ya, paparan budaya positif. Tetapi sebelumnya saya sebagai calon guru penggerak di sini mohon izin kepada Bapak Ibu, terutama untuk kepala sekolah. Di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu atau mengetahui segalanya. Karena di sini saya adalah sebagai mengikuti program calon guru penggerak, dan kami membagikan praktik baik yang sudah kami dapat di CGP ini. Nah, intinya di sini kita sama-sama berbagi, sama-sama sharing. Mungkin ada masukan untuk saya sebagai CGP, dan sebaliknya semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mulai Bapak Ibu ya. Diseminasi budaya positif. Budaya positif, kalau kita membaca, mendengar tentang budaya positif, apa yang terbayang di pikiran kita atau di pikiran Bapak Ibu sebagai guru tentang budaya positif itu sendiri? Ya kan Bapak Ibu? Apa yang terpikirkan? Mungkin kita membayangkan anak didik kita atau murid-murid kita tentang budaya positif itu. Ada yang bisa membantu Bapak Ibu? Ya, Bu Eka? Oke, saya mencoba menjawab ya Bu Yasi. Budaya positif ini mungkin nilai-nilai kebaikan yang diterapkan di sekolah. Oh iya, terima kasih Bu Eka. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu tentang budaya positif? Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai yang kita tanamkan, yang kita berikan kepada anak didik kita atau murid-murid kita. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah budaya positif ini
sudah tercipta di sekolah kita? Sudah. Sudah ya Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah sudah ya. Dari anak masuk ke gerbang sudah disenandungkan Asmaul Husna, itu contohnya. Kemudian anak masuk dengan 5S, senyum, sapa, santun, sudah dilakukan oleh anak. Masuk lagi ke sekolah, anak sudah mulai bergotong royong, berbagi bersama-sama. Nah, jadi nilai budaya positif ini sudah mulai tertanam di anak kita sekarang ini. Nah, latar belakang dari budaya positif itu berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah ini seperti kebun atau ladang. Untuk penyemaian bibit-bibit, tentu di situ bibit-bibit terpilih Bapak Ibu ya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan itu, bibit-bibit ini bisa tumbuh sempurna, ada yang mengolahnya, yaitu Pak Tani. Nah, tugas Pak Tani lah yang merawat, memupuk, mengolah, membasmi hama-hama agar tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik, sempurna sampai akhir tanaman itu membuahkan hasil. Nah, kaitannya dengan sekolah. Sekolah ini ibaratkan kebun atau ladang. Bibitnya adalah murid-murid kita. Bibit ini tentu tidak semuanya sama Bapak Ibu ya, walaupun misalnya bibit jagung yang panennya 3 bulan. Mungkin di waktu pembibitan ada yang bagus, ada yang gemuk, ada yang kurus bibit itu ya, ada yang setengah gemuk, ada yang setengah kurus. Nah, diibaratkan ke sekolah kita, petaninya itu kita lah sebagai guru. Kita sebagai guru di sini bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan agar tujuan akhir dari anak didik kita yang kita inginkan salah satunya bisa berkarakter baik, bisa memiliki budi pekerti yang luhur. Tugas kita lah sebagai guru. Walaupun kadang-kadang kita temui banyak karakter anak-anak ini, bukan berarti kita hanya mendidik yang nampak jelas di mata kita, tapi semua butuh perawatan dari kita. Inilah yang dinamakan, kata Ki Hajar Dewantara, kenapa sekolah ini diibaratkan seperti ladang atau kebun. Kemudian tujuan dari budaya positif ini tentunya anak-anak kita akan mendapat nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Seperti sekarang ini saya sangat berterima kasih dengan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Anda Hajar Yonastri, dengan gesitnya, dengan gercepnya, inovasi dan kreatif Ibu membuat gambar profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu tergambar di gerbang anak-anak mau masuk sekolah. Ada keinginan kita semua bersama di sini. Kalau diibaratkan dengan Pak Tani tadi, ada nilai-nilai dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu yang kita harapkan terhadap anak didik kita agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, sebelum saya melangkah selanjutnya, ada konsep inti dari budaya positif ini ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, kontrol diri. Kemudian 6, restitusi, segitiga restitusi. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, kalau kita berbicara disiplin, yang terbayang-bayang pada diri anak kita pasti tentunya taat aturan Bapak Ibu ya. Itu. Nah, disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kebanyakan orang
akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini yang dikatakan dengan disiplin. Karena disiplin positif akan memiliki motivasi dari dalam, dari internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Kebajikan secara universal ini berarti tidak terbatas luas cakupannya. Dia tidak memandang ras, suku, bangsa, dimanapun dia berada. Artinya nilai-nilai positif ini masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang bertujuan untuk mencapai atau sifat positif manusia yang mulia. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, di profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Kelima bernara kritis. Yang keenam kreatif. Di sini sekali lagi saya setelah melihat gambaran yang digambarkan oleh Ibu Hajar Dewi Lestari tentang dimensi profil pelajar Pancasila, ada rasa di hati. Nah, ini kita kalau Ibu Lia sudah menggambarkan di situ, berarti tugas kita mensosialisasikannya kepada anak-anak ya, kayaknya Bapak Ibu, karena anak-anak itu hanya melihat oh ini gambar, tapi dia tidak tahu apa yang ada nilai-nilai di 6 profil, dimensi 6 profil pelajar Pancasila itu. Hanya dianggapnya sekilas, hanya untuk selfie, tapi tidak tahu apa makna yang ada di dalam nilai-nilai kebajikan 6 profil pelajar Pancasila itu. Nah, di sini kita lihat yang pertama. Apa yang pertama tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari anak datang ke sekolah, sapa, salam, senyum itu, anak kan sudah mulai bersalam dengan kita. Mohon izin Bu ya, di waktu modul 1.3 di sana ada kami membuat visi. Nah, karena visi sekolah kita sudah bagus, maka di situ saya menambahkan kemandirian anak dalam bersapa salam ke guru, ke orang yang belum dikenal, ke siapa saja itu dengan mengucapkan assalamualaikum. Itu yang saya tambah ke visi kita. Jadi saya tidak merubah tapi menambahkan setiap anak bertemu dengan guru tidak lagi halo Pak, halo Bu, tadi seperti itu, atau selamat pagi Pak, atau selamat pagi Bu. Tapi saya bilang ke anak-anak, sujud nak ya dengan tangan bukan di kening, bukan di pipi, tetapi di dahi dengan mengucapkan assalamualaikum. Nah, bagi yang non Islam di situ saya bilang ke anak ucap selamat pagi atau selamat siang untuk kita saling menghargai. Nah, di situ sudah tertanam budaya positif kita. Kalau kita kaitkan kebinekaan global, di situ ada nilai-nilai yang tertanam. Yang pertama kita saling menghargai. Kalau anak masuk ke lingkungan sekolah tidak ada lagi pembulian. Nah, itu sudah masuk ke kebinekaan global. Lanjut lagi kita masuk ke kelas. Kita melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila ini. Setiap kita masuk, kadang-kadang anak belum piket. Kadang-kadang sampah masih berserakan. Karena kata-kata disiplin ini tidak marah dan tidak menyakitkan hati anak, maka dengan cara kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, kita bilang ke anak, nah ini sampah masih berserakan, nah ini siapa yang piket. Tentu anak akan mengelak sebelumnya. Tapi dengan kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, di sana kita sentil ke anak sambil mensosialisasikan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Karena kalau mau mensosialisasikan secara umum, rasanya
hari-hari tertentu. Tapi secara tidak langsung kita sambil mengajar, sambil berjalan, kita mensosialisasikan nilai-nilai apa yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, dengan anak menjawab, ini Bu yang piket, ini Bu yang piket, saya tidak piket. Nah, di sana kita masukkan. Kalau piket itu keyakinannya masuk ke nilai-nilai yang mana? Nah, tentu anak berpikir, mandiri Bu. Nah, artinya anak itu sudah paham, tetapi kurang booming kali ya, karena belum ada sosialisasi. Nah, jadi anak belum terpikir di sana. Nah, dengan kita mensosialisasikan setiap langkah kita mengajarkan anak, memasukkan nilai-nilai dimensi ini, secara tidak langsung mungkin kita menggores sedikit ingatan anak-anak tentang apa itu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan tentang nilai-nilai kebajikan? Tidak ada. Baik, jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila itu tanggung jawab, salah satunya keadilan, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berinisiatif, integritas, kasih sayang, rajin dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Nih, karena beriman bertakwa kepada Nama Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau tadi yang pertama itu bisa membahas tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang kedua itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau boleh saya tahu Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang motivasi, ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Semangat. Berarti berkaitan dengan perilaku Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang motivasi, yaitu semangat atau perilaku pada diri manusia. Nah, ini terbagi tiga. Yang pertama, motivasi atau perilaku pada diri manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tumbuhnya dari luar karena belum ada motivasi dari dalam. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, misalnya anak seperti ini. Saya datang ke sekolah tidak mau terlambat karena saya takut dengan hukuman. Nah, itu tumbuhnya masih dari luar, belum ada motivasi dari dalam karena dia datang ke sekolah tepat waktu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya? Misalnya ada anak yang mau pergi sekolah, kebenaran yang piket nih, wali kelasnya Ibu Rara misalnya, kelas 10 4. Oh ya, piket hari ini setelah dia melihat jadwal Bu Rara nih, aku mau datang pagi nih, biar dikatakan Bu Rara, bagus datang pagi. Artinya ini belum ada kesadaran dalam diri anak karena dia mau ujian dari wali kelasnya tadi. Berarti ini juga masih masuk ke motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini ada timbul kesadaran diri pada anak dari dalam saya harus datang tepat waktu. Kalau saya tidak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi pada diri saya? Tentu saya akan ketinggalan pelajaran, dicegah oleh guru piket, ya. Tapi dalam diri saya harus datang tepat waktu. Ini memang komitmen saya dan ini memang dalam diri saya bahwa saya harus menjadi siswa yang atau murid yang baik. Nah, ini sudah ada motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Nah, tugas kita sekarang ini, kira-kira Bapak Ibu, dari teori motivasi perilaku manusia ini, dari ketiga poin ini, yang mana yang ideal sekarang ini? Yang ideal dari ketiga motivasi perilaku manusia ini.
Jadi kalau kita melihat teori motivasi perilaku manusia ini, yang ideal berarti yang nomor 3. Berarti inilah tugas kita bersama, menumbuhkan motivasi internal pada murid-murid kita atau siswa-siswa kita. Artinya PR kita ke depan. Ya. Selanjutnya yaitu kata-kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu angkat tangan. Siapa yang setuju? Kalimat pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Hah? Tidak setuju? Pak Loren? Setuju? Tidak setuju, Pak Eko? Ya, tidak setuju. Artinya tidak setuju semua ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Tidak. Artinya ketiga-tiga ini tidak setuju semua. Sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi apapun bentuknya, apakah itu mau membersihkan halaman, apakah itu tadi pemberian hadiah, itu sama-sama menghukum. Jadi sama hukumnya. Nah di sini dorongan eksternal akan ada faktor yang akan tampak seperti pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apabila kita menghukum anak itu misalnya, nah terlambat lagi ya nak ya, sudah. Sekarang bersihkan halaman, ambil sampah. Nah di mindset pikiran anak adalah ada kan terlambat paling bersihkan sampah, iya kan? Bersihkan sampah sudah terlambat, berarti belum ada dampak karena itu motivasinya tetap seperti itu. Kemudian penghargaan. Kenapa penghargaan dikatakan menghukum juga? Anak tidak ada motivasi. Buat apa sih melakukan ini? Gak ada penghargaan juga, gak ada hadiah. Saya mau melakukan ini karena ada nanti dapat bintang dari Ibu Zulaila. Nah itu kenapa penghargaan juga masih dikatakan hukuman. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Mungkin perusak hubungan di sini ada di antara anak-anak itu tidak tahu namanya anak-anak Bapak Ibu ya. Padahal aku lebih nih dari dirimu. Kenapa kamu yang dapat hadiah, saya yang tidak? Ibu ini kurang. Akhirnya menimbulkan hubungan antara guru bisa, antara siswa ke siswa juga bisa. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Nah karena dia dihargai, akhirnya anak ini monoton. Kalau tidak dihargai dia tidak mau berkreativitas. Tapi kalau dihargai dia akan berkreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi dalam diri murid-murid itu sendiri. Selanjutnya ada. Jadi bagaimana kalau begitu apresiasi kita terhadap anak? Di sini cara memberikan apresiasi atau pengakuan yang perlu kita ingat sebagai guru yaitu pertama pengakuan secara khusus. Pengakuan secara khusus ini misalnya anak ini melakukan ada suatu kebaikan yang ia lakukan tanpa ia sadari, tapi kita guru melihatnya. Bisa kita panggil anak itu. Ibu tadi melihat kamu mengambil sampah di halaman basket. Saya sangat bangga kepada kamu nak. Nah ini ada motivasi tanpa dia sadari ternyata ada yang memperhatikan dia, ada yang menghargai dia. Sama dengan yang secara pribadi. Kemudian memberi pengakuan itu kepada semua murid di waktu saat kita melaksanakan proses pembelajaran apapun itu. Jangan terfokus ke satu murid. Saya bangga dengan si Abdul ini, karena Abdul ini rajin yang belajar. Padahal
karakteristik anak ini kan beda-beda Bapak Ibu ya. Nah ini ada kecemburuan, yang ini terus untuk penghargaan tentang aku macam ini. Nah tidak ada sedikit nilai kebaikan yang ada pada anak kita, anggap mungkin bagaimana harga itu jadi anak kita termotivasi untuk melakukan yang lebih baik. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, terus menerus. Misalnya hari ini yang melakukan itu kita hargai lagi, besoknya lagi. Terus kita konsisten dengan penghargaan kita kepada anak-anak didik kita dan fokus pada proses. Jadi setiap anak melakukan kebaikan di lingkungan sekolah sesuai dengan proses yang dia belajar. Tadinya dia tidak ada minat, tapi kan sesuai dengan proses. Nah disitulah anak-anak butuh perhatian, apresiasi dari kita sebagai guru. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalnya begini pembukanya. Kemarin saya perhatikan. Nah nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Lihat lagi di situasi mana dia memberikan empatinya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya murid itu ada anak baru atau yang sampah tadi kata Ibu. Secara langsung kita melihat anak kita mau berjalan di koridor itu ada anak yang ambil sampah. Nah, saya senang sekali lihat kamu nak, sudah ada keyakinan ya dalam diri kamu bisa mengambil sampah tanpa diberitahu. Pasti tersenyum dia. Iya Bu, makasih. Nah, kita kan seperti itu biasanya. Nah dari nilai sekecil itu akan berdampak besar kepada anak didik kita. Nah, kemudian ada lagi pemuka saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian ada kata pembuka lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, nilai kebajikannya. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini adalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah di sini ada tugas lagi Bapak Ibu Guru, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kan teori motivasi dan hukuman serta konsekuensi. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Ya, konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Pak Loren, hukuman atau konsekuensi Pak Loren? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Pak Loren? Konsekuensi. Baik, kita lihat dulu. Ini dia jawabannya. Mencatat 100 kali itu hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu hukuman. Murid diminta untuk push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sampai di sini Bapak Ibu tindakan hukuman konsekuensi ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa membedakannya? Bisa membedakannya Bapak Ibu? Bisa, insya Allah. Bisa, alhamdulillah, seolah bisa ya. Kalau mau bertanya kita sharing Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ya? Ada yang bertanya? Kita lagi Bapak Ibu? Oke. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, kemudian anak merasa dipaksa, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep dirinya yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, anak memberi stimulus atau tanggapan, anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out ya. Kita ambil contohnya tadi seperti yang terakhir tadi guru olahraga PJOK menghukum apa yang konsekuensi tadi, menyuruh siswa keliling lapangan selama berapa menit? 10 menit karena ketinggalan 10 menit pelajaran PJOK dengan mengelilingi lapangan. Kenapa dia beda dengan yang pertama tadi hukuman? Nah, kenapa kayak konsekuensi ada yang hukuman? Nah, di sini yang membedakan, yang kadang-kadang membuat anak itu ambigu, sehingga kita sama-sama kalau anak seperti ini tidak disiplin, kita tidak menanamkan nilai-nilai apa yang belum tertanam di anak ini sehingga dia seperti ini. Nah, maka konsekuensinya, ini kan ada konsekuensinya. Kalau karena pelajaran Pak Loren tadi, Pak Loren sudah pemanasan, berlari di lapangan olahraga, anak itu baru datang. Nah, maka konsekuensinya ya anak tadi lari juga di lapangan. Itu konsekuensi, tapi bukan hukuman. Disesuaikan dengan aturan yang saat itu anak datang tidak tepat waktu itu apa? Kalau misalnya waktu zikir, berapa adik kan ada zikir nih yang pertama. Tiba-tiba anak 10 menit baru datang, ya zikir dia. Jangan ada yang berzikir, dia membersihkan lapangan, jadi tidak sinkron dia. Nah, jadi keterlambatan anak itu kita sesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilakukan saat itu. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kalau boleh saya tahu, keyakinan itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang tertanam di dalam hati, Kak. Sesuatu yang tertahan di dalam hati. Tidak terungkap ya. Tidak terungkap tidak ya. Tertanam di dalam hati. Yang berkeinginan dilaksanakan. Iya. Yang keinginan harus dilaksanakan. Itu keyakinan. Terima kasih Bu Ida. Ya. Nah, konsekuensi kemudian hukuman apalagi tadi itu bisa berjalan kalau kita menanamkan atau membentuk suatu keyakinan. Bisa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tidak bisa kita serta-merta menghukum anak, tapi kita tidak memberitahu sebelumnya, artinya hanya sepihak. Nah, disinilah perlunya keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas kita seperti ini, anak kita bilang, ya Bu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bukan dari diri kita, tapi dari anak untuk anak. Sehingga kenapa seperti itu? Agar kita terhindar dari dendam anak, sakit hati anak. Nah, itu tujuan dari konsekuensi. Dialah yang membuat, dia yang menentukan, bukan diri kita dulu. Nah, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada pertanyaan ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Di sini ada soal lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus memakai helm? Kenapa kita harus memakai helm? Keselamatan. Untuk keselamatan. Itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Iya, keyakinan. Jadi di pikiran anak kita tanamkan kenapa contoh ini harus memakai helm. Memakai helm kan memang aturan, tapi ada nilai keyakinan yang ada dalam peraturan agar kita seandainya terjadi apa-apa bisa terlindungi atau menjaga keselamatan diri kita. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai keyakinan.
Kemudian mengapa dilarang merokok di sekolah? Jaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Itu salah satu keyakinan, itu menjaga kesehatan diri kita. Nah, yang dikatakan dengan keyakinan itu nilai-nilai yang ada pada peraturan itu yang namanya keyakinan. Bapak Ibu ya. Karena mengapa? Yang mendukung motivasi dari dalam diri itu adalah kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan diri anak itu sendiri atau diri kita sendiri, tetapi bukan peraturan. Kalau peraturan itu ada polisi nih, tidak pakai helm lari, selamat kita kan? Karena kita tidak ada keyakinan dalam diri bahwa berhelm itu akan menyelamatkan kita. Tapi kan kalau peraturan, nah itu ada rahasia nih, aku tidak pakai helm, berhenti dulu. Nah, tapi kalau kita ada keyakinan pada diri kita, apapun posisinya, apapun keadaannya, aku pakai helm di jalan. Aku takut nanti nyawa saya tidak selamat. Nah, itu tetap ada diintrinsik dalam diri murid atau diri kita sendiri untuk menanamkan semua itu. Kembali lagi berarti tugas kita juga Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan, dari peraturan, intinya tetap ke budaya positif. Nilai-nilai apa mereka tadi? Nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Selanjutnya yaitu prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Prosedur yang pertama yaitu kita mempersilakan anak-anak kita untuk berdiskusi di kelas itu, mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, semua siswa mencatat nih apa yang sudah didiskusikan. Nah, tugas kita sebagai penuntun di sini kepada anak-anak didik kita lihat kalau kalimat-kalimat yang negatif itu kita nanti menjadi positif. Kalimat-kalimat negatif dalam pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Dilarang, mungkin dilarang. Yang dimana? Nilai-nilai negatif itu. Kalimat-kalimat yang negatif. Dilarang. Ya, dilarang, terima kasih Bu Yati. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya? Pada tempatnya. Iya, jaga kebersihan, buanglah sampah Pada pada tempatnya. Nah, itu ada yang harus kita seleksi kembali apa yang sudah diutarakan anak-anak. Nah, di dalam berkeyakinan kelas itu banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup kita ambil 5 poin, tapi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinannya terinclude di 5 keyakinan yang dibuat, yang disepakati oleh anak-anak di kelas. Jadi biar dia enak juga mengingatnya. Kalau banyaknya yang susah mengingatnya, dikali tidak juga kan ya. Jadi cukup 5, tapi dia tahu apa yang dia yakini, apa yang dia sepakati, dia tanda tangani. Ada nilai-nilai di sana yang tertanam yang harus dia lakukan. Jadi tidak perlu banyak, sedikit tapi bermanfaat. Itu prosedur dari pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu beda peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu Guru? Kembalikan buku ke tempatnya. Karena nilai kebajikan tadi ada komitmen, bertanggung jawab, mandiri, bertanggung jawab. Nah, lihat nanti Bu Doya ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kalau di profil pelajar Pancasila dia masuk ke dimensi berkebinekaan global. Sama ada apa? Menghargai, ya benar sekali Bu Zoya, menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuk ke dimensi apa nilai-nilainya ini? Keyakinan kebajikannya ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Kebinekaan global masuk gak Bapak Ibu? Menghargai orang lain bisa? Nah, menghargai diri orang lain bisa ya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan. Menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran.
Kata kuncinya Bapak Ibu jangan sampai anak itu ambigu ya. Apa? Bu Fitri? Biasakan antre. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Nanti saya gunakan masker. Menjaga jarak. Jangan berlari di kelas atau koridor. Saling menghargai. Apa beda? Tertib. Oke, kita lihat jawabannya. Ya. Ternyata selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah tanggung jawab. Misalnya anak pinjam buku di perpustakaan. Anak kita kan biasanya gimana Bu ya? Kita tahu. Kalau dia meyakini dimensi problem pelajaran Pancasila bahwa ada keyakinan misalnya itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan keyakinan kita bersabar. Kemudian gunakan masker, ya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Sampai di sini Bapak Ibu. Apa kita lanjut? Lanjut. Ini dokumentasi yang sudah kami bentuk di dalam kelas, membuat keyakinan kelas. Ini bagian. Kemudian 4 kebutuhan dasar manusia. 4 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Tujuannya agar bisa bertahan hidup ini. Kemudian yang kedua, penguasaan, kemudian kesenangan serta kebebasan. Jadi pertanyaan dalam diri kita, apa sih kaitannya dengan kita sebagai guru kebutuhan dasar manusia ini? Kita lihat Bapak Ibu ya, di sini kaitannya. Misalnya kita sedang di dalam kelas, ada anak yang nyeloteh begini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dengan senang menyanyi. Nah ini masuk ke kasih sayang, kebebasan, sesuai dengan poin kebutuhan dasar manusia tadi. Yang ini Bapak Ibu, apakah dia masuk ke kasih sayang, apakah dia masuk penguasaan, apakah dia masuk ke kebebasan, kebutuhan dasar manusia ini. Dari kalimat yang anak sampaikan seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Jadi ada kasusnya nih, anak disuruh mengerjakan tugas sambil nyanyi. Ibu gurunya tidak setuju. Katanya, hei, tak usah nyanyi, harus tenang. Itu kalimatnya Bapak Ibu ya. Dan jangan ada suara. Padahal kan kata si anak, aku suka dan senang menyanyi. Nah ini masuk ke kebutuhan dasar manusia yang mana Bapak Ibu? Kesenangan. Kesenangan anak tadi ya Bapak ya. Ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut loh. Ini kebutuhan dasar apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu, ada dengerin ibu saya. Ini masuk ke kebutuhan dasar mana? Iya, kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini masuk ke menghargai. Iya, kebutuhan untuk dihargai ya. Kalian sudah kita semua nih kebutuhan dasar yang diinginkan. Ini kaitan kita mengajar, tapi kalau di kelas kita menemukan anak, ada yang Pak, kalau belajar di dalam kelas Pak, kita ke halaman saja. Nah itu dia berarti kebutuhan dasarnya apa nih? Kebebasan. Bu, belajarnya Bu jangan seperti itu Bu, seperti ini. Nah ini termasuk kebutuhan dasar anak-anak. Yang seperti apa? Kebebasan. Misalnya anak di waktu kita masuk, Bu, bosan Bu belajar macam itu Bu. Ayo Bu, pakai audio atau
usah pakai apa, itu termasuk kecerdasan apa itu? Senangan. Senangan, ya. Alhamdulillah tadi sudah benar semua ya kalau bukan dasar manusia. Nah sekarang kita ke restitusi 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ayo Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang manakah kita? Di bagian mana kita? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Posisi kita sekarang ini, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama belajar, namanya berproses. Di posisi manakah itu? Ibu, boleh ya kita apa? Ibu, saya bertanya. Kalau Memreni di posisi mana Memreni? Pemantau. Oke. Kalau Bu Indah? Teman. Kalau Bu Sylvie? Teman. Bu Laura? Pemantau. Bu Ella? Di posisi apa Bu Ella? Ya, idealnya sih manajer. Iya. Posisi kita sekarang? Mungkin kalau Aduh. lebih banyak berusaha menjadi manajer sih. Berusaha menjadi manajer. Bu Lara? Bu Rara. Teman. Ya. Fadil? Nah, jadi yang mewakili ini siapa yang teman? Tolong Bapak Ibu. Teman, pemantau, atau manajer? Pak Ibu? Pemantau. Oke. Pemantau. Nah, jadi kita pakai ada yang satu tidak mau ya? Tidak ada ya? Tidak. Berarti lewat ya? Lewat. 3, 4, 5, dan 5. Berarti itu pilihan kita, posisi kita sekarang. Mungkin saya juga lagi bingung, saya masih berproses ya. Dengan mengikuti IGB ini saya tahu posisi mana saya berusaha menghilangkan dosa-dosa saya. Ya, terus berproses namanya Bapak Ibu. Kalau tidak mengikuti IGB mungkin tidak tahu bahwa ini kontrol saya berada di mana kontrol saya. Coba kita lihat dulu videonya Bapak Ibu ya. Bagaimana posisi kita nih? Kalau tidak lihat video tidak ini pengukur. Baru bikin. Aduh, hilang Bu. Ini kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Juli. Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu posisi penghukum Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi di posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti,
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah di sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada ya? Esti. Pemantau. Narik terus setiap hari. Aku terus dia dilepas. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini ya mengenai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan?
Tidak ada, Bu. Baik, Maren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini tadi contoh dari 5 kontrol guru. Kita lihat bagaimana kita lihat dari intensitas gagal, intensitas berhasil atau sukses, atau intensitas berhasil dan sukses sesuai dengan kontrol guru. Di sini terlihat apabila motivasi itu kita lihat dari gurunya. Kalau guru itu penghukum, biasanya kalau guru penghukum itu bisa menghardik dengan mata yang melotot. Atau ya, lambat terus. Nah, tidak ada kata-kata menghukum itu dengan tersenyum. Pasti dengan mimik yang berbeda. Kemudian kalau dia di posisi membuat orang bersalah, biasanya ibu guru ini ceramah. Jadi aku mana, ibu akhirnya anak ini bingung, serba salah. Ini yang membuat anak itu, gurunya membuat rasa bersalah, muridnya juga membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, yang dilakukan oleh guru itu biasanya, ayolah lakukan itulah, cepatlah, gampang itu. Nah, anak dianggap sebagai teman. Kalau pemantau ini kayaknya di tengah-tengah, di antara membuat orang merasa bersalah, teman, atau bisa juga manajer kalau pemantau ini. Dan kalau manajer, dia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat anak itu menimbulkan motivasi dalam dirinya untuk mengeluarkan jalan keluarnya. Nah, jadi dampaknya pada murid mungkin tetap mengulangi kesalahan itu kalau penghukum. Ibu ini paling marah ya, sudah. Jadi ulang lagi. Nah, kalau di pembuat merasa bersalah, anak tadi merasa minder. Kasihan aku dengan ini, karena tingkahku akhirnya bapak ibu seperti itu. Akhirnya dia merasa bersalah. Nah, merasa bersalah ini kadang-kadang lebih berbahaya dari mengulangi kesalahan atau penghukum ini. Karena membuat merasa bersalah membuat orang merasa bersalah ini merasa rendah diri, takutnya dampaknya kalau dia posisi di penghukum ini, murid itu akan lepas. Kalau dia dengar, bapak ibu ini paling dia melakukan berat. Tapi kalau di posisi merasa rendah diri, dia terpikir siang malam pagi sore, akhirnya itulah kadang-kadang anak depresi itu, cara meningkatkan dirinya. Kemudian yang posisi teman, di sini yang negatifnya itu anak itu tergantung kepada gurunya, ya. Kenapa seperti ini? Nah, begitu juga dengan pemantau Bapak Ibu. Dan dari kelima posisi kontrol yang lebih idealnya yang mana, Bapak Ibu? Manajer. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu ya, mudah-mudahan insyaallah ke depan kita menjadi atau berada di posisi manajer. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbicara pada kelompoknya. Inilah disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Bagaimana segitiga restitusi? Di sini saya sudah mempraktikkan cara menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana videonya seperti ini? Ini kasus yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Dan
sekolah. Kira-kira dari teman jam berapa? Jam 7.30. Kita masuk ke sekolahnya? Jam 7.15. Iya. Gimana? Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya? Ibu juga pernah salah, bapak juga pernah terlambat, aku pulang terlambat. Tapi di sini bukan berarti kita mau menjadi pembenaran siapa yang benar. Nah, kira-kira apa penyebab ibu datang terlambat? Nah, lalu gara-gara main main sampai larut malam. Perbuatan Dimas itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita belum? Belum. Kalau Dimas masih ingat keyakinan kelas yang mana? Kira-kira perbuatan Dimas ini? Keyakinan yang sebetulnya tetapnya itu datang tepat waktu sekolah. Oh, datang tepat waktu sekolah. Nah, itu Dimas tahu. Jadi kalau Dimas tidak tahu salah satu keyakinan kelas tidak banyak. Aku ini akan menjelaskan selamat lagi. Kami bermain lain tanpa masalah. Apabila masih kurang, saya meminta tolong pada ibu dan kakak saya untuk melakukan saya di sekolah. Oh ya, terima kasih ya. Apresiasi, Dimas sudah mulai untuk menunjukkan semangat dengan cara salah satunya meminta tolong menunjukkan untuk melakukan melihat. Terima kasih ya. Silakan kita kembali belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Ramadhani dari kelas 12 Perasaan saya ketika BSI melakukan praktik baik studi 3 restitusi, yaitu saya merasa senang karena BSI memberikan kesempatan pada murid untuk mengungkapkan alasan melakukan kesalahan tersebut dan tidak membuat muridnya merasa tertekan. Kemudian mencari solusi bersama dan membangun motivasi bersama murid untuk berpikir kritis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas yang berapa? Waalaikumsalam. Gimana? Oke, Iya. Jadi tahu kenapa ibu dipanggil ke sini? Tahu Bu, ini berkenaan dengan tugas kemarin. Aku ini. Iya Bu, tidak sekolah, tapi tidak mengerjakan tugas. Oh iya. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ibu juga pernah melakukan. Tetapi ini bukan berarti kita mau menjadi benar, yang sholat, yang kira-kira kalau boleh tahu apa penyebab ibu dan ibu Jadi kecapean dan semalaman, jadi kalau TikTok sampai jam 12 malam. Dan dicatat dulu jam 6. Oh gitu, jadi selalu tidur rumah, kan dulu. Baik, si Ibi sudah tahu belum keyakinan kelas itu? Sudah Nah, kebetulan si Ibi itu termasuk di keyakinan kelas yang mana? keyakinan kelas yang selalu menunjuk. Nah, itu tahu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dengan si Ibi, solusi ke depannya gimana? Solusi yang pertama, ini akan meminta maaf untuk tidak sekarang tugas kemarin. Yang kedua, ini tidak akan diterima lagi. Yang ketiga, ini akan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya besok. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibi. Ibu dan teman-teman, ya. Sekarang kita masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi dari kelas 12 4 SMA Negeri 1 Bawah. Pada awalnya, saya mengira Bu Yosi akan marah pada saya ketika tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bu Yosi. Namun, ternyata Bu Yosi memberikan saya bimbingan dan nasihat agar saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas bimbingan dan nasihatnya Bu Yosi. Saya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang video segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini kita membuat anak tidak merasa bersalah karena
yang katakanlah menstabilkan identitas Bapak Ibu ya, kita pendekatan bahwa kesalahan itu semua yang dilakukan, Ibu juga pernah melakukan itu, tapi kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kalau kita tidak seperti ini, menstabilkan identitas, anak tidak akan mau terbuka. Nah, kasus ini sudah saya terapkan di kelasnya Ibu Zulaila. Pada saat pergantian kelas, mereka pergi ke kantin. Waktu itu saya keluar dari kelas 12 2. Saya tanya mana yang lain ke kantin Bu. Oke, di sini saya mencoba menerapkan restitusi langsung kepada anak yang ke kantin. Ibu tanya, sudah ke kantinnya? Sudah Bu. Kalau boleh Ibu tahu kenapa kamu ke kantin? Lapar Bu. Ada lagi, iya Bu, aus Bu. Ya, ada 4 orang itu. Oke, Ibu terima ya alasannya. Nah sekarang Ibu tidak mencari nih, kamu salah ke kantin? Tidak, tapi Ibu mau nanya solusinya biar tak lapar lagi saat yang seperti ini. Sarapan Bu di rumah. Sarapan di rumah. Iya, kalau ada haus, aku bawa minum Bu ke sekolah. Nah itu ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh anak sehingga anak tidak merasa dihakimi, anak tidak merasa dihukum. Nah mungkin ini ibu-ibu, bapak-bapak yang saya dapat dari CPP, kenapa saya juga berproses. Saya juga belajar bagaimana lebih baik dan lebih baik lagi dalam mendidik anak ke depannya. Selanjutnya, dari sudah, Mas, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Dari ke-6 inti dari budaya positif tadi? Tidak ada Bapak Ibu ya? Kalau tidak ada, mungkin saya cukup sampai di sini Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya memohon izin untuk menyampaikan sebuah pantun. Makan nasi uduk campur ikan. Paling enak minumnya nutrisi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian. Dan Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Yosi tadi, luar biasa ya Bapak Ibu memberikan pemahaman kepada kita tentang budaya positif, bagaimana memperlakukan peserta didik kita ini. Seperti yang disampaikan di awal, dari materi yang didapatkan oleh guru penggerak maupun calon guru penggerak yang sekarang sedang berproses, banyak sekali Bapak Ibu pelajaran-pelajaran yang didapatkan. Salah satunya nanti bisa langsung diaplikasikan atau diterapkan kepada peserta didik kita, sehingga konsep atau pemahaman kita yang selama ini sudah menjadi terbiasa ya, menjadi pembiasaan itu mudah-mudahan akan terkikis ya. Apa yang baru disampaikan oleh Bu Yosi tadi ini baru Ibu terapkan ya, padahal Ibu belum dapat ilmunya itu baru dapat ini tadi. Ternyata apa yang Ibu sudah lakukan tadi sudah kena gitu dengan yang disampaikan oleh Bu Yosi. Jadi ada sekitar 14 atau anak yang telat ya. Ibu berdiri di situ bukan memarahi mereka, memberikan hukuman, tapi disuruh baca profil pelajar Pancasila yang sudah dibuat di saat itu. Ibu tanyakan kepada mereka, apalagi yang sudah kelas 12, sejauh mana konsep pemahaman mereka itu tentang profil pelajar Pancasila.